Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Deni Yustin. NIM saya 18060239. Saya dari Prodi PGSD yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai skripsi saya yang sudah saya teliti sebelumnya. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya yaitu dosen pembimbing saya yaitu kepada Bapak Jajang Bayu Kelana MPD dan Bapak Anugrah Ramadan Firdaus MPD. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Materi Sistem Pencernaan Manusia Berbantuan Papan Gambar untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif IPA siswa kelas 5 SD. Nah, di sini selanjutnya Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Di sini ada 3 ya tentang latar belakangnya. Di sini ada tentang kondisi ideal. Nah, di sini kondisi idealnya yaitu IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, yang merupakan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar atau SD yang dapat membantu siswa dalam mempelajari alam sekitar serta berkaitan dengan pengalaman hidupnya di sekitar kehidupan sehari-harinya. Kemudian sehingga materi pembelajaran IPA diterapkan dengan keterbalik itu peserta dapat memandang suatu objek yang ada di lingkungannya secara utuh. Jadi pembelajaran atau mata pelajaran IPA itu ya kondisi idealnya, kondisi sekarangnya itu yaitu merupakan mata pelajaran yang dipelajari di sekolah dasar dan itu merupakan mata pelajaran yang bisa membuat siswa dapat mempelajari mengenai alam sekitar, mengenai tumbuh-tumbuhan, mengenai lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, yaitu ada kondisi sekarang. Nah, kondisi sekarang itu siswa atau peserta didik itu masih kurang dalam memahami mata pelajaran. Dan yang kita tahu ya bahwa pelajaran mata pelajaran IPA itu susah atau dibilangnya anak-anak tuh masih belum paham dengan pembelajaran mata pelajaran IPA. Nah, oleh sebab itu, di sini ada solusinya, yaitu solusinya dengan menerapkan bahan ajar berupa papan gambar yang bisa meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa, kemudian bisa meningkatkan minat belajar siswa, sehingga siswa itu belajarnya menyenangkan, kemudian paham apa yang dijelaskan oleh guru atau pendidiknya, sehingga apabila seorang guru atau pendidik menggunakan bahan ajar dengan berupa modifikasi atau kreativitas yang baik agar pembelajaran itu menyenangkan, nah solusinya itu bisa dengan membuat atau mengembangkan bahan ajar menggunakan papan gambar atau berupa gambar. Selanjutnya, di sini ada tujuan dari eh, pengembangan bahan ajar ini. Yang pertama itu bagaimana proses pengembangan bahan ajar materi sistem pencernaan manusia dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa kelas 5 SD. Kemudian yang kedua, bagaimana sih kelayakan pengembangan bahan ajar dengan berbantuan papan gambar untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa kelas 5 sekolah dasar atau SD. Selanjutnya, yang ketiga yaitu bagaimana sih respon siswa atau guru terhadap pengembangan bahan ajar dengan berbantuan papan gambar untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa kelas 5 SD. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu bagaimana meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa kelas 5 dalam menggunakan bahan ajar dengan berbantuan papan gambar. Jadi di sini ada 4 tujuan yang akan kita pecahkan dengan solusi yaitu dengan mengembangkan bahan ajar. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya tujuan penelitian ini, yaitu dengan mengetahui kelayakan pengembangan bahan ajar dengan berbantuan papan gambar untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa kelas 5 SD. Ya, seharusnya ini ya ada yang
poin pertama. Jadi poin pertama itu mengetahui proses pengembangan bahan ajar materi sistem pencernaan manusia dengan berbantuan papan gambar dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa kelas 5 SD. Selanjutnya yang kedua, mengetahui kelayakan pengembangan bahan ajar dengan berbantuan papan gambar untuk meningkatkan keterampilan berpikir siswa kelas 5 SD. Selanjutnya, yang ketiga itu mengetahui respon guru dan siswa terhadap pengembangan bahan ajar dengan berbantuan papan gambar untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa kelas 5 SD. Selanjutnya yang keempat yaitu mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kreatif siswa kelas 5 dalam menggunakan bahan ajar dengan berbantuan papan gambar. Jadi di sini tujuannya ada 4 juga, untuk mengetahui pengembangan bahan ajar, kemudian mengetahui kelayakan pengembangan bahan ajar, mengetahui respon guru dan siswa terhadap pengembangan bahan ajar, dan selanjutnya mengetahui peningkatan atau mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kreatif siswa kelas 5 dalam menggunakan bahan ajar dengan berbantuan papan gambar. Selanjutnya di sini ada pengertian dari bahan ajar dan papan gambar. Nah, di sini ada menurut Ahmad tahun 2010 halaman 159 bahwa menjelaskan bahwa bahan ajar itu segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan KBM di kelas atau kegiatan belajar mengajar. Jadi, bahan ajar itu penting ya, penting sekali karena sangat dibutuhkan guru saat melakukan pembelajaran di kelas. Jadi, makanya di sini saya membuat pengembangan bahan ajar karena bahan ajar itu sangat penting untuk dikembangkan. Jadi sebelum kita membuat media pembelajaran, kita juga harus bisa mengembangkan bahan ajar. Selanjutnya ada papan gambar. Nah, di sini bahan ajarnya dibantu oleh papan gambar. Jadi papan gambar itu pengertiannya itu adalah eh, membawa pesan yang tujuannya tertentu yang menyangkut indera penglihatan. Jadi media gambar itu ada beberapa macam, tapi di sini saya menggunakan media yang hanya visual, tidak ada audionya. Jadi di sini media papan gambarnya berupa visual yang bisa dilihat indera penglihatan. Kemudian bahan ajar ini dicantumkan gambar-gambar atau materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya di sini ada keterampilan berpikir kreatif. Di sini ada pengertiannya menurut Chadward tahun 1996 mengatakan berpikir kreatif berarti menemukan cara-cara baru yang lebih baik dan menciptakan gagasan-gagasan baru. Jadi di sini anak itu agar bisa menemukan cara-cara baru atau berpikir kreatif, menemukan atau menciptakan gagasan-gagasan baru yang tidak bisa terpikirkan sehingga anak itu bisa berpikir dengan kreatif, bisa menemukan hal-hal baru dalam pelajaran atau materi pembelajaran yang disampaikan. Nah, oleh sebab itu, jadi keterampilan berpikir kreatif itu merupakan cara siswa dalam menciptakan gagasan baru atau pikiran-pikiran yang luas gitu, yang baru, yang menciptakan cara-cara yang lebih baik. Gitu. Selanjutnya, di sini ada mengenai metode penelitian. Nah, di sini ada 7 metode penelitian. Di sini yang pertama ada studi pendahuluan. Di sini saya mengobservasi terlebih dahulu kepada sekolahan-sekolah yang akan saya teliti dengan menggunakan dengan melakukan studi pendahuluan. Kemudian setelah saya menelusuri studi pendahuluan itu dengan saya mengobservasi sekolahnya, kemudian mewawancarai guru-guru di sana, kepala sekolah di sana. Kemudian saya membuat desain produk, yaitu desain produknya berupa bahan ajar dengan berbantuan papan gambar. Setelah saya melakukan desain produk, saya kembangkan produknya, saya uji validasi dulu kepada ahlinya, yaitu kepada guru ya. Setelah saya melakukan validasi ahli kepada guru-guru sekolah yang saya teliti agar saya bisa melakukan uji coba itu kepada peserta didik atau anak kelas 5, saya uji validasi dulu apakah produk itu sudah cocokkah untuk saya
kembangkan, saya terapkan dalam pembelajaran atau tidak. Setelah saya melakukan validasi ahli, saya kemudian melakukan revisi karena ada beberapa yang harus diperbaiki dalam produk tersebut, dalam bahan ajar tersebut. Sehingga saya revisi kembali agar ketika diuji cobakan itu akan lebih baik dan akan lebih dipahami oleh peserta didik. Kemudian sudah saya revisi, saya melakukan uji coba terbatas. Di sini saya melakukan uji coba terbatas kepada SDN Baru Negeri yang terletak di Kampung Baru Negeri yang dekat rumah saya. Di sana saya meneliti kelas 5 dengan subjek penelitian kelas 5 yang berjumlahnya hanya terbatas. Karena di sini uji terbatas, jadi saya hanya melakukan kepada 25 siswa. Di sana saya melakukan uji coba terbatas dengan desain produk yang saya buat atau bahan ajar yang saya buat. Setelah saya melakukan uji coba terbatas dengan saya melakukan pretest, saya melakukan kemudian menyampaikan materi dengan produk yang saya buat. Setelah itu saya juga melibatkan siswa agar siswa interaktif dalam pembelajaran. Setelah melakukan semua itu saya melakukan post test. Nah, setelah saya melakukan semua itu dan melakukan uji coba terbatas, saya melakukan revisi kembali. Saya melakukan revisi untuk melakukan uji coba lagi agar materi atau bahan ajar yang sebelumnya saya buat, saya akan kembangkan lagi kepada uji selanjutnya. Nah, di sini saya revisi kembali agar bahan ajar itu terlihat lebih menarik dan lebih membuat siswa itu minat dalam belajar, sehingga juga materi yang disampaikan itu tidak membuat anak mudah bosan ataupun mereka tidak memahami materi yang saya sampaikan. Selanjutnya sudah saya revisi semuanya dengan perkembangan yang lebih baik, dengan membuat desain yang lebih menarik, ada gambar-gambarnya, terus kemudian saya warnai, kemudian saya beri judul juga dalam bahan ajarnya, jadi biar tahu ini tuh tentang materi tentang apa sih. Kemudian setelah saya revisi kembali, saya melakukan uji luas. Nah, di sini saya melakukan uji luas di SDN Sukajaya yang terletak di Desa Sukajaya. Di sana saya melibatkan 34 siswa. Nah, di sana saya sama melakukan pretest terlebih dahulu sebelum saya melakukan pembelajaran. Setelah itu saya melakukan uji coba produk yang saya sudah revisi kembali mengenai bahan ajar sistem pencernaan manusia berbantuan papan gambar. Setelah itu, setelah selesai melakukan materi mengenai sistem pencernaan manusia, saya melakukan post test kembali kepada anak kelas 5 di SDN Sukajaya. Nah, di sini saya melakukan 7 tahapan dari studi pendahuluan, desain produk, kemudian validasi kepada ahli, revisi kembali, uji coba terbatas, revisi, kemudian uji luas yang terakhir. Selanjutnya, di sini ada tempat atau lokasi saya melakukan uji coba terbatas dan uji coba luas. Di sini ada SDN Baru Negeri, di sini juga ada alamatnya, dan saya melakukan subjek kepada kelas 5 berjumlah 25 siswa. Selanjutnya uji coba luas saya kepada SDN Sukajaya yang terletak di Jalan Kolonel Masturi yang ada terletak di Desa Sukajaya, dan subjek penelitian saya berjumlah 34 siswa karena ini uji cobanya luas. Jadi total keseluruhan siswa dari kelas 5 di SDN Sukajaya. Selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data. Saya melakukan tes pretest, post test juga, kemudian non tesnya saya juga observasi, wawancara guru, kemudian kepala sekolah, kemudian saya juga studi dokumentasi kepada anak-anaknya, kemudian membuat validasi, kemudian angket juga untuk respon siswa terhadap pengembangan bahan ajar. Selanjutnya di sini ada analisis data kualitatif dan analisis kuantitatif. Di sini saya melakukan observasi dan wawancara kepada sekolah-sekolah yang saya uji, yaitu SDN Baru Negeri dan SDN Sukajaya. Selanjutnya saya melakukan uji kelayakan validasi menggunakan skala Likert, ya, menggunakan skala Likert yang bertujuan untuk mengetahui apa sih respon siswa atau respon ahli materi mengenai
produk yang saya buat dan menggunakan skala Likert, yaitu seperti setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian saya melakukan uji kepraktisan respon siswa menggunakan angket, yaitu dengan menggunakan skala Likert juga dengan 5 kategori, yaitu setuju, sangat setuju, ragu-ragu, kemudian tidak setuju dan sangat tidak setuju. Selanjutnya dengan uji efektivitas, yaitu pretest dan posttest, kemudian endgame. Selanjutnya di sini ada proses pengembangan bahan ajar berbantuan papan gambar. Di sini saya ada dokumentasinya, yaitu berupa studi pendahuluannya, desain produknya, validasi ahlinya, kemudian revisi, uji coba terbatas, revisi juga, kemudian uji coba luas kepada SDN Sukajaya yang terakhir. Nah, di sini ada proses pengembangan bahan ajarnya dari awal studi pendahuluan sampai saya melakukan uji coba luas ke SDN Sukajaya. Nah, selanjutnya di sini ada rekapitulasi hasil uji kelayakan bahan ajar berbantuan papan gambar melalui hasil validasi dari 3 validator. Nah, di sini ada validator 1, 2, dan 3 yang mendapatkan jumlah 82, 84, dan 86, dan dirata-ratakan bahwa semuanya mendapatkan 84% bahwa produk itu sangat baik dan pantas untuk digunakan. Selanjutnya, di sini ada hasil uji keparatannya untuk mengetahui respon siswa. Nah, di sini SDN Baru Nagri itu rata-ratanya mendapatkan 80,72% dengan keterangan baik, dan di SDN Sukajaya itu meningkat menjadi 83,6%, sangat baik. Jadi respon siswa terhadap pengembangan bahan ajar ini dari penelitian di uji terbatas di SDN Baru Nagri, kemudian berlanjut direvisi terlebih dahulu, kemudian dilanjut di SDN Sukajaya mengalami peningkatan, sehingga peningkatan itu lumayan meningkat 3% dari 80,72% menjadi 83,06%. Dan ada peningkatan saat mereka saya sebagai peneliti melakukan pengembangan bahan ajar di sekolah SDN Baru Nagri dan SDN Sukajaya. Jadi respon mereka, respon siswa itu baik dan meningkat dalam pengembangan bahan ajar tersebut. Selanjutnya di sini ada peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa juga meningkat. Dari SDN Sukajaya, dari pretestnya itu ada 55,2, di posttestnya 82,2. Selanjutnya di uji coba luas di SDN Sukajaya meningkat, pretestnya 56,02 dan di posttestnya 90,73. Di sini ada peningkatan yang sangat signifikan dalam kemampuan berpikir kreatif siswa saat saya penelitian di SDN Baru Nagri. Setelah saya revisi, kemudian saya revisi kembali produk bahan ajar dengan berbantuan papan gambar itu, kemudian peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa meningkat saat saya melakukan uji coba luas di SDN Sukajaya dengan pretestnya 56,02 dan di posttestnya 90,73. Di sini juga ada diagram batangnya. Bisa dilihat bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan. Selanjutnya, di sini selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Di sini bisa disimpulkan bahwa proses dan pengembangan bahan ajar berbantuan papan gambar yang dilakukan oleh peneliti berjalan dengan langkah-langkah metode R&D, ya, yang tadi ada 7 tahapan: studi pendahuluan, desain produk, validasi ahli, kemudian revisi, uji terbatas, kemudian revisi lagi, kemudian uji coba luas. Nah, kemudian peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa itu meningkat karena dikembangkan dengan bahan ajar berbantuan papan gambar, sehingga pengembangan bahan ajar itu mampu digunakan dan efektif untuk digunakan saat pembelajaran di sekolah, karena dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Dan hasil pretest dan pada uji coba terbatas mendapatkan skor tadi 55,2 setelah dilakukan pemberian materi dan penggunaan bahan ajar berupa papan gambar. Dari posttest mengalami peningkatan yaitu 82,02. Kemudian di SDN Sukajaya juga
mendapat peningkatan dari pretestnya itu mendapatkan 56,02 pada saat melakukan postes dan sudah pemberian materi menggunakan bahan ajar meningkat yaitu dengan 90,73. Dan di sini juga ada sarannya yaitu wawancara analisis kebutuhan yang dilakukan di sini saya kepada guru saja, tidak kepada siswa, tapi di sini saya sebagai peneliti menyarankan untuk mewawancara siswanya juga karena siswa lebih tahu apa apa yang guru sampaikan, apa yang mereka apa yang mereka sampaikan, guru yang sampaikan dan apa yang mereka tanggapi yang dari guru berikan mengenai materi tersebut. Jadi di sini sarannya agar peneliti melibatkan siswa dalam proses wawancara, kemudian ingin mencari referensi mengenai PNG harus mencari tahu bagaimana cara menghilangi latar belakang gambar produk yang dibuat lebih baik dan mencakup garis besar materi keseluruhan. Jadi tidak tercakup materi hanya satu materi, tapi bisa mencakup seluruh materi. Sekian penyampaian saya mengenai penelitian saya mengenai pengembangan bahan ajar berbantuan papan gambar untuk meningkatkan berpikir kreatif siswa kelas 5 di sekolah dasar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan apabila ada banyak kekurangan, saya mohon maaf karena kekurangan itu hanya milik saya dan kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana stop? Wah, stop, Stop share kan tuh belum bisa stop record ini.